من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فيا رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita akan lanjutkan tafsir surat Al-Fatihah. Terakhir kita sampai pada ayat yang pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kedua yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji adalah milik Allah, Rabb alam semesta. Kata alhamdu, ya, itu adalah ats-tsana'u bil lisan 'alal jamilil ikhtiyari. Kata para ulama, hamdu, pujian ini adalah tsana' bil lisan, yaitu pujian yang harus diucapkan melalui lisan. Karena ada orang yang memuji dalam hati saja, ya. Dalam hatinya mengakui, tapi dia secara lisannya ini berat untuk melafalkannya. Padahal memuji seseorang dalam kebaikan selama pujian ini masih dalam standar, ya, batasnya itu adalah hal yang sangat dibolehkan. Bagaimana keakraban sahabat Umar ibn Khattab dengan sahabat Abu Ubaidah ibn Jarrah. Ketika sahabat Abu Ubaidah ini giginya ini patah ketika perang. Kemudian Umar mengatakan, saya belum pernah melihat orang yang ganteng, yang orang ompong tapi gantengnya seperti Abu Ubaidah. Nah, seperti itu. Jadi memuji dalam batas yang diperbolehkan. Maka keakraban beliau ini juga berlanjut bagaimana ketika sahabat Umar menjadi Amirul Mukminin, maka panglima perang yang sebelumnya adalah Khalid ibn Walid kemudian digantikan dengan Abu Ubaidah ibn Jarrah. Alasannya ya karena Abu Ubaidah ini masuk Islamnya lebih duluan, ya. Cuman kalau masalah kepiawaian dalam strategi perang dan sebagainya, barangkali Khalid ini lebih masyhur dibandingkan dengan sahabat Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi alhamdu, kata pujian ini berucap melalui lisan. Dan juga ada di sini alhamdu dengan al-madhu. Ada perbedaan. Dimana kalau alhamdu ini adalah pujian melalui lisan alal jamilil ikhtiyari, yaitu kepada zat yang memang layak untuk dipuji, kepada sesuatu yang layak untuk dipuji. Tetapi kalau al-madhu ini pujian, tetapi bisa jadi ia layak untuk dipuji, bisa jadi sebenarnya kurang layak, tapi hanya sebatas ngalem saja. Makanya alhamdu ini mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan al-madhu tinggal geser hurufnya ini kan. Ada alhamdu dan al-madhu. Kalau alhamdu ini ha mim dal. Kemudian kalau al-madhu ini mim dal ha. Ini sama-sama memuji, hanya saja bedanya adalah kalau alhamdu ini pujian kepada yang tepat, Allah, karena layak dan paling berhak untuk dipuji, sedangkan al-madhu ini biasanya kepada manusia, baik itu orang yang layak untuk dipuji atau sebenarnya kurang layak, ngalem. Orang ngalem ini kan bisa tepat bisa enggak. Makanya adalah salah satu tujuan dari syair ini dibuat, disenandungkan. Salah satunya adalah lil madhi atau al-madih, syair untuk memuji, untuk ngalem. Biasanya disampaikan kepada para penguasa.
Itu namanya syair madih, ya. Kalau yang ini hamid, ini terpuji, ya. Orang yang terpuji hamid, zat yang terpuji al-hamid, ya kan, nama di antara nama Allah ini ada al-hamid, yang terpuji. Kalau al-madih ini maksudnya terpuji, tapi antara layak atau tidak ini masuk semua. Tapi kalau al-hamid ini yang memang layak untuk dipuji. Biasanya syair-syair ini ada yang al-madih, ada tujuannya untuk al-madih, untuk memuji seseorang. Seperti syair-syairnya Saifu ya, Al-Mutanabbi, ya, kepada penguasa Saifud Daulah. Likulli imri'in min dahrihi mata'uwada wa 'adatu saifid daulati ta'anu fil 'ida. Setiap orang ini mempunyai kebiasaan yang biasa ia lakukan, dan kebiasaan Saifud Daulah ini adalah at-ta'anu fil 'ida, menusuk musuh. Wal bahru ghus idza kana raqida, dia laksana lautan apabila ia tenang. Maksudnya menyelamlah kalau dia lagi tenang. Jadi mendekati Saifud Daulah ini harus dalam keadaan dia lagi anteng, tenang. Wahdharhu ala durri idza kana musbada, dan awaslah, hati-hati kalau dia sedang bergejolak. Artinya jangan dekat-dekat dia kalau dia sedang marah. Al-Mutanabbi ini seorang penyair yang luar biasa, yang orang sangat cerdas, pintar, bahkan menyebut dirinya ini Al-Mutanabbi. Mutanabbi itu artinya kalau nabi itu nabi, Al-Mutanabbi ini separuh nabi. Abu Thayyib, namanya Abu Thayyib Al-Mutanabbi, julukannya Al-Mutanabbi karena saking cerdasnya. Ini diberi julukan Al-Mutanabbi. Jadi kayak separuh, bukan nabi sih, karena cerdasnya ini kayak semi nabi, itu bahasa Al-Mutanabbi. Meskipun sebenarnya dalam Islam tidak boleh ya dibagi seorang penyair ini Al-Mutanabbi, karena cerdasnya ini seperti seorang nabi, ya, seperti itu. Julukannya ini Al-Mutanabbi, ya. Baik, dia suka memuji Saifud Daulah. Jadi Saifud Daulah ini seorang penguasa yang hidup di masanya ini, yang selalu dipuji. Baik, itu perbedaan antara alhamdu dengan al-madhu. Baik, kemudian lillahi, ya. Lillahi milik Allah Subhanahu wa taala. Dibaca secara tarkib, dibaca ini tipis gitu kan. Lillahi, lamnya dibaca tidak seperti tidaklah lafaz jalala, karena di lafaz jalala didahului oleh huruf kasrah yang berharokat kasrah, maka dibaca lillahi. Adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu riwayat di mana dari Ibnu Abbas, ya. Dari Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, qala Umar berkata tentang bagaimana keutamaan dari kalimat-kalimat alhamdulillah. Alhamdulillahi, ya, kita belum sampai pada ini. Nanti ada Rabbil Alamin itu sendiri, ya, Tuhan semesta alam. Umar berkata, qad alimna subhanallah wa la ilaha illallah. Kami sudah tahu, sungguh kami sudah tahu subhanallah wa la ilaha illallah, kalimat tasbih dan kalimat tahlil. Famalhamdulillah, maka apakah itu alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Faqala Ali, dia bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kalimatun radiyaha li nafsi, adalah sebuah kalimat yang diridhai untuk dirinya, yaitu untuk dirinya Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang membuat Allah ini ridha, Allah ini puas, itu dengan ucapan alhamdulillah. Nanti ada hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan dari kalimat-kalimat thayyibah, termasuk di dalamnya adalah alhamdulillah. Riwayat yang lainnya dari Ibnu Abi Hatim, ya, dari Ibnu Abbas, annahu qala, beliau berkata, Ibnu Abbas berkata, alhamdulillah kalimatus syukr. Alhamdulillah ini adalah kalimat syukur, ucapan terima kasih. Wa idza qala al-'abdu, apabila seorang hamba berkata alhamdulillah, segala puji bagi Allah, qala,
syakarani abdi, maka Allah akan membalas dengan ucapan syakarani abdi, hambaku telah bersyukur kepadaku, hambaku telah berterima kasih kepadaku. Artinya setiap ucapan alhamdulillah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah saja diucapkan terima kasih, ngucapin sama-sama ya. Lalu kita sebagai manusia ini, maka harusnya adabnya, attitude-nya juga terima kasih, you're welcome, artinya terima kasih sama-sama. Setiap bahasa Arab, setiap bahasa itu punya ucapannya masing-masing. Terima kasih kalau kita apa? Sama-sama, atau terima kasih kembali. Kalau bahasa Inggris thank you, you're welcome. Bahasa Arab syukran bahasanya afwan, maaf ya. Syukran afwan. Kalau terjemahkan kita jadi ya sama-sama itu. Cuman hebatnya ini kalau bahasa Arab terima kasih, afwan, maaf gitu kan. Artinya apa? Mohon maaf kalau bapaknya bantuan saya, jasa saya ini barangkali ada kekurangan, afwan, saya mohon maaf. Masya Allah, ini tinggi betul ini. Jadi udah berbuat baik masih minta maaf. Seperti itu. Biasanya kan kalau kita kan minta maaf, yang minta tolong maaf kan, saya minta tolong ini, yang minta maaf ini malah yang memberi bantuan, memberikan jasa, afwan. Seperti itu. Nah ini ya, untuk apa namanya, setiap ucapan terima kasih dari hambanya Allah balas. Maka kita sebagai makhluknya seharusnya kita ini yang makhluk, bukan siapa-siapa ya. Ketika kita ada orang terima kasih, maka kita juga salah satu adabnya adalah mengucapkan afwan tadi, terima kasih sama-sama kayak gitu ya. Itu karena Allah saja ketika diucapkan alhamdulillah, Allah membalas syakaroni abdi, hambaku ini sudah bersyukur kepadaku, sudah berterima kasih kepadaku ya. Allah pun di sini seakan-akan menunjukkan apa ya, sebenarnya Allah ini kan zat yang takabur, mutakabir, yang sombong. Di sini pun Allah seakan-akan meletakkan kesombongannya untuk mengucapkan, membalas ucapan syukur dari hambanya ya. Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan dari Ibnu Abbas juga bahwasanya beliau berkata alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah ini adalah ungkapan syukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal istighna lahu. Apa itu istighna? Istighna itu al-khudu, menunjukkan kerendahan diri. Istighna ini adalah kerendahan diri. Makanya dalam bahasa Arab ada satu aksesori tubuh kita yang diletakkan di bawah, khida namanya, artinya adalah sepatu. Istighda, jadi seakan-akan meletakkan diri kita pada tempat yang bawah. Kita ini merasa rendah di hadapan Allah. Itu istilah istighda. Kalau di bahasa sekarang ya memakai sepatu gitu kan. Maksudnya memakai sepatu itu orang ketika memakai sepatu, dan sepatu itu letaknya ada di bawah karena itu ditempatkan di kaki. Jadi maksudnya istighda, bahasanya kalau kita campur-campur ini menyepatukan, maksudnya membuat diri kita itu rendah, seperti sepatu itu diletakkan di mana? Di kaki. Nah, seperti itu. Istighda artinya khudu, kita merasa rendah, merasa khusyuk di hadapan Allah ini. Dan orang kalau pakai sepatu itu pasti menunduk, betul? Ya, pasti menunduk pakai sepatu. Baiknya pakai sepatu ini katanya sih ya, lebih baik untuk kesehatan ini jangan kita sambil berdiri, lebih baik kita sambil duduk kita pakai. Ya, nggak baik juga sebenarnya kalau sambil pakai berdiri menunduk, itu lebih pegel ini. Makanya saat sholat ada duduk istirahat kan. Kalau rakaat 1 atau rakaat 3 kita habis sujud mau bangkit kan, kita disunahkan untuk duduk istirahat. Tidak langsung sujud langsung cenggelek tangi, ini secara ya, kita tulang-tulang kita baru aja nekuk kemudian dipaksa untuk lempeng ya. Makanya satu hikmahnya kenapa ada duduk istirahat adalah apa? Al-julusul istirahat. Setelah rakaat 1 mau pindah 2, rakaat 3 mau masuk 4, ini kita duduk sebentar kemudian kita baru bangkit. Dan bangkitnya inilah yang menjadikan khilaf yang tadi
Ada bangkit dengan apa? Telapak tangan seperti ini, ada yang mengepal seperti bikin adonan. Ya ini khilaf di antara ulama seperti itu ya. Pakai yang ngepal atau yang ini? Hah? Ada yang ngepal. Iya. Itu kalau sini kayak kurang panjang itu. Oh gitu, lebih ini ya, lebih nekuk. Nah, kalau ini kayaknya lebih kita ya, betul. Memang itu dua-duanya sebenarnya dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu khilaf yang sifatnya itu apa ya? Kita tidak mencari mana yang lebih kuat sebenarnya. Meskipun kata Imam An-Nawawi, ya, Imam An-Nawawi kan seorang audit dalam sebuah madhab, ya kan? Kalau Imam Nawawi itu kan auditnya madhab Syafi'i itu kan. Kalau menurut beliau beliau lebih merojikan yang seperti ini, dalilnya menurut beliau kuat. Tapi kalau Syekh Albani mengatakan yang lebih kuat ya, makanya kita baca sifat sholat Nabi karyanya Syekh Albani itu pasti yang menguatkan yang mengepal seperti itu. Meskipun ini bukan masalah kita berbicara berarti yang kalau yang mengepal kemudian yang tidak, yang telapak kayak gini berarti nggak benar, bukan masalah itu. Ini masalah varian dalam ketika orang bangkit saja seperti itu. Bisa artinya gini, kayak doa iftitah, doa duduk di antara dua sujud. Ini kan banyak sekali macamnya kan. Bukan masalah kita ini mencari, ini bisa variasi kita membacanya dan itu tidak masalah. Bagi ulama nggak masalah seperti itu. Karena semuanya dilakukan pernah dibaca oleh Rasul SAW. Cuman kadang biasanya ada yang dirojihkan yang mana, ditarjih mana, dan ini yang sering dipakai seperti itu. Baik. Wal iqrar lahu bi ni'amihi. Kata alhamdulillah ini adalah al iqrar lahu bi ni'amihi, yaitu mengikrarkan, mengakui kepada Allah ya terhadap nikmat-nikmatnya nih. Nikmat Allah kita akui dengan ucapan alhamdulillah. Ya. Wa hidayatihi, atas hidayahnya juga. Wa ghairi dzalik, dan juga yang lain sebagainya. Ucapan alhamdulillah adalah syukur kepada Allah, merendah diri di hadapan Allah, merasa khudu, tenang ya, rendah di hadapan Allah atas nikmat hidayahnya dan apapun itu yang Allah karuniakan kepada kita semua. Nabi SAW ya, bersabda dari Ibnu Jarir juga riwayatnya dari Hakam bin Umair. Beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qulta, apabila engkau berkata alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin," engkau berkata alhamdulillahi rabbil alamin, faqad syakarta Allah, maka sungguh engkau sudah bersyukur kepada Allah, fazadaka, maka Allah akan menambah. Menambah apa? Menambah nikmat kepada kita. Dari Abdullah, hadis yang lain ada Abdullah bin Amr bin As dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Alhamdu ra'sus syukri." Alhamdulillah ini adalah ra'sus syukri, kepalanya syukur. Alhamdulillah adalah pondasinya syukur. Modalnya orang bersyukur itu adalah dengan mengucap alhamdulillah. Ma syakarallaha abdun lam yahmadhu. Kata Nabi, kalau ada seorang hamba dia tidak mengucap alhamdulillah, maka kata Allah, kata Nabi ini, orang ini belum bersyukur, belum berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Artis ditanya, "Gimana kabarnya?" "Baik, baik, baik." Padahal muslim. Ya kan? Ada orang mungkin mentang-mentang dia jabat, mentang-mentang dia orang penting ketika di public figure di hadapan banyak orang, gimana kabarnya? Baik. Segan dia untuk mengucap alhamdulillah. Ya, maka kata Nabi, orang ini belum syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mengucap alhamdulillah. Harus dengan mengucap alhamdulillah baik, alhamdulillah atau alhamdulillah baik, seperti itu. Dan alhamdulillah ini ada dua, teman sekalian.
Alhamdulillah ala kulli hal, dan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dalam kitabnya Ihya'u Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa kapan seseorang yang mengucap alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas segala keadaan, untuk semua keadaan. Dan yang kedua adalah alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya amal soleh ini bisa menjadi sempurna. Minimal alhamdulillah aja dah. Kalau kita nggak hafalnya alhamdulillah sudah cukup. Kan sering kita mendengarkan alhamdulillah ala kulli hal alhamdulillah, atau alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jadi begini jemaah, perbedaannya adalah jika kita mempunyai hajat sesuatu yang menurut kita Allah ini belum kasih secara zahirnya, atau Allah uji kita dengan musibah, ya, maka kita tepatnya di sini mengucap alhamdulillah ala kulli hal. Kita minta sesuatu, sepertinya Allah belum kasih secara zahirnya, maka alhamdulillah ala kulli hal. Atau kita diuji dengan sakit, kita diuji dengan ada musibah, maka jawabannya alhamdulillah ala kulli hal. Ada hajat yang belum terpenuhi menurut kita, maka ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Mudah-mudahan dalam keadaan apapun kita tetap bersyukur kepada Allah. Tetapi kalau menurut kita hajat kita Allah sudah kabulkan secara zahirnya kita, karena kan semua doa itu adalah diijabah oleh Allah. Cuman Allah punya caranya untuk mengijabah. Yang pertama, bisa jadi ayu ajilallahu da'watahu, bisa jadi Allah segerakan doanya ini dijawab langsung di dunia ini langsung. Ini kebanyakan kita mintanya pinginnya seperti itu, minta apa udah seperti itu, tandanya Allah ini ya, sayang seperti itu. Tapi enggak juga. Ya, bedanya istidraj sama istidrok. Nah, kalau istidraj itu diulur nikmatnya, dia sudah dikasih nikmat sebanyak-banyaknya, tapi dia sebenarnya nggak taat, dia maksiat. Kalau istidrok harusnya kalau kita dikasih nikmat harusnya istidrok, mengejar ketertinggalan kita. Istidrok ini mengejar, ya kan. Jadi jangan-jangan amal soleh kita ini masih kurang, Allah kasih istidrok harusnya. Takut, kalau kita takut istidrok harusnya kita istidrok, mengejar, berlomba-lomba. Fastabiqul khairat, seperti itu. Kalau hajat kita menurut ya kita ini, jadi itu dengan mengucap dikabulkan oleh Allah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya itu mudah-mudahan amal soleh ini bisa menjadi sempurna. Artinya apa? Ada peningkatan kualitas amal soleh. Karena apa? Kita sudah dikasih nikmat sama Allah. Tapi kalau kita cukup alhamdulillah gitu saja cukup, nggak apa-apa. Tapi kalau mau lengkap seperti tadi, ala kulli hal, kalau kita ada musibah, sesuatu yang tidak mengenakkan, ala kulli hal, apapun keadaannya tetap alhamdulillah. Kalau dapat nikmat Allah kabulkan secara zahir mata kita, indera kita, ya sesuai penilaian kita, maka ucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jadi Allah mengabulkan semua doa kita dengan cara yang pertama disegerakan. Yang kedua adalah ayasrifahu anil bala. Allah akan palingkan dia dari berbagai macam mara bahaya, bala. Bisa jadi sehatnya kita, ya, kita tidak sakit, kita selamat, bisa datang ke sini, masya Allah, ya kan? Berapa banyak orang yang kena musibah di jalan, orang meninggal dunia di tempat perjalanannya dia, ya kan, banyak. Ya, kemarin ada di Kaskuan itu ada ibu-ibu mau ngaji, ya, mau ngaji lewat jalur utara itu. Jalan apa itu namanya? Majen Sutoyo, ya, yang ramalan ke barat itu. Itu mau ngaji ibu-ibu pada Isya di kampung biasa itu kan. Itu ketabrak sama anak muda naik motor ngebut, ya kan. Padahal nggak ada, artinya nggak sakit, nggak apa, dia ingin ngaji gitu aja, ya. Tabrak, dia meninggal dunia. Kan? Jadi
kita dihindarkan, selama kita ini masih dihindarkan dari kita selamat, ya bisa kemana-mana, ini berarti Allah sudah mengkabulkan permintaan kita melalui yaitu keselamatan kita, ya terhindar dari mara bahaya seperti itu. Dan yang terakhir adalah ayyadakhira lahu fil akhirah. Ya, bisa jadi Allah investasikan, simpan untuk akhirat kita. Jadi kalau nggak dikasih di dunia, bisa jadi Allah kasihkan kita untuk di akhirat. Maka ini luar biasa, ya. Kalau bahasanya kan kayak ini ya. Kalau orang miskin ini sabar, ya masuk surganya hisabnya lebih sebentar itu. Kalau orang kaya kan hisabnya lebih lama, seperti itu. Logikanya seperti itulah. Jadi kalau pingin orang kaya ini mau masuk nikmat banyak di dunia ini, masuk surga cepat seperti orang miskin, maka tentu banyaklah dia bersedekah kepada, artinya di jalan Allah Subhanahu wa taala, supaya mempercepat dirinya untuk masuk surga. Karena jangan sampai hartanya ini akan menjadi waktu yang lama. Hisab menjadi lama karena apa? Hartanya terlalu banyak. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, ini adalah apa dari alhamdu tadi. Ra'sus syukri adalah kepalanya terima kasih, rasa syukur, pokok atau pondasinya syukur, dan tidaklah seseorang ini bersyukur kepada Allah kalau dia tidak mengucap alhamdulillah. Kemudian dari Abi Abdurrahman Al-Hubula qala as-salatu syukrun wa siyamu syukrun. Salat ini adalah sebagai ungkapan syukur dan puasa ini ungkapan syukur. Semua wa kullu khairin taf'aluhu syukrun, dan setiap kebaikan amal soleh yang kau kerjakan adalah wujud syukur. Wa afdalu syukri alhamdu, dan sebaik-baik ucapan syukur adalah alhamdu, artinya alhamdulillah. Al-Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam ucap ausat beliau, tapi sanadnya ini sanad yang dhaif, dari Nawas bin Sam'an qala suriqat naqatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pernah dicuri, jadi hilang. Faqala la in raddaha Allahu alayya la ashkuranna rabbi, kalau seandainya Allah mengembalikannya kepadaku, niscaya aku benar-benar akan bersyukur kepada Tuhanku. Ya. Farajaat, maka tidak lama kemudian untanya ini apa? Pulang. Falamma ra'aha, maka tatkala beliau melihat untanya, qala, beliau berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Fantadharu, mereka menunggu-nunggu. Hal yahdutsu Rasulullah sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauman aw salatan, apakah Rasulullah melakukan sebuah yuhaddits, artinya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maka nikmat Tuhanmu maka hadits, ungkapkan dengan banyak jalan, dengan ucap alhamdulillah, dan juga dengan amal-amal soleh yang lainnya. Maka mereka menunggu sahabat ini, apakah Rasulullah akan melakukan puasa atau sholat sebagai ungkapan syukur beliau atas untanya yang bisa kembali. Fadhannu annahu nasi, mereka mengira Rasulullah ini lupa, karena ditunggu-tunggu ternyata Rasulullah tidak melakukan sholat dan juga beliau tidak berpuasa. Faqalu, mereka akhirnya dari rasa penasaran ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad kunta qulta, sungguh engkau sudah berkata, ya sebelumnya, la in raddahallahu alayya la ashkuranna rabbi, kalau Allah mengembalikan unta itu kepadaku, sungguh aku akan berterima kasih, bersyukur kepada Tuhanku. Qala, maka Rasulullah menjawab, alam aqul alhamdulillah, bukankah aku sudah mengucap alhamdulillah. Bukan berarti Rasulullah ini pribadi yang pelit. Ada kalanya seseorang ini cukup dengan mengucap alhamdulillah sebagai ungkapan syukurnya, bisa jadi dengan ungkapan-ungkapan yang lainnya. Kita mau menambahkan rasa syukur ini. Makanya ada istilah syukuran, ada istilah tasyakuran. Bedanya kalau syukuran ini, kalau secara bahasa syukuran itu berarti sudah syukur, kalau tasyakuran belajar untuk syukur. Makanya ada istilah undangan tasyakuran.
Kita syukur itu belajar untuk syukur. Kalau syukuran itu sudah bersyukur, seperti itu. Kita umpamanya seperti orang bernadar, ya, orang bersumpah, innama yustakhraju minal bakhil. Orang yang bernadar berbuat baik. Ini kata Nabi, nadar ini keluar dari orang yang bakhil amal soleh. Karena apa? Kalau dia memang niat untuk beramal soleh, nggak usah bernadarnya. Kalau saya umpamanya diterima di sini, saya akan melakukan ini, saya akan puasa, saya akan bersedekah. Padahal tanpa dia bernadar, kalau dia mau berpuasa sunnah, mau bersedekah, kan nggak usah nunggu ada satu kejadian. Makanya kata Nabi, innama yustakhraju minal bakhil. Hukum bernadar ini, hukum asalnya ini apa? Makruh. Karena apa? Nadar ini biasanya keluar dari orang yang pelit untuk berbuat baik. Kenapa dia sedekah harus nunggu nadarnya terpenuhi? Itu hukum asal nadar adalah apa? Makruh. Tapi kalau sudah terlanjur maka harus ditunaikan. Nah, Rasulullah ini tidak bernadar karena beliau ini bukan berarti ada untanya kembali. Ini kan unta kan ibaratnya orang kehilangan motor itu kan. Motornya bisa balik lagi, ya, kendaraannya mobil bisa balik lagi, atau mungkin yang hilang apalah ya dia punya bisa balik lagi. HP-nya hilang, HP-nya iPhone, ya, paling murah kan 7 juta 8 juta itu iPhone yang paling kecil ya, kemudian hilang, ditemukan sama orangnya baik betul, itu dikembalikan. Akhirnya apa? Dia cuma mengucap alhamdulillah, ya. Artinya gini, ya, tapi kalau orang ini ya kita sebagai ungkapan terima kasih ya boleh, kita malah dianjurkan kita untuk ngasih orang itu, ya, meskipun ada orang yang benar-benar takut nggak mau seperti itu. Ada kisah orang daerah sana, daerah Karangasem itu pernah menemu duit berapa ratus juta itu, satu tas itu kan, koper ditemuin kan. Akhirnya ada kabar ini ketemu sama yang punya itu kan, dikembalikan semua, mau dikasih nggak mau. Alasannya simpel, jangan-jangan duit setan, kayak gitu kan, sugih memet, gitu kan. Ada kayak gitu. Jadi dia mau dikasih uang sak gepok ini kan, nggak mau kan. Jangan-jangan mancing tok kamu ge tubel ya, wah, itu kayak gitu. Wajar gitu. Soalnya mungkin dia punya penilaian orang kaya itu kenal kan, masih daerah situ. Wah, mungkin sugih itu mencurigakan ini kan. Saya takut gitu. Jadi ungkapan syukur ini Rasulullah bukan berarti beliau ini pelit hanya mengucap alhamdulillah untanya pulang kan. Karena Rasulullah kalau urusan sedekah ya masya Allah jangan ditanya. Harta ghanimah aja beliau bagi-bagikan sampai habis, beliau nggak dapat apa-apa. Ya, padahal dapat 1/5 dari ghanimah, nggak main-main tuh. Nah itu makanya harta ghanimah, harta fai, ya. Bedanya kalau ghanimah ini didapat karena perang, terjadi baku hantam. Kalau fai ini tanpa ada baku hantam, mereka udah nyerah duluan. Kayak pengusiran Bani Nadir dari kota Madinah ini, harta rampasan banyak, namanya fai. Fai ini apa? Kalau umpamanya tanpa ya sitaan, tanpa ada perlawanan. Tapi kalau perang itu namanya ghanimah. Rasul bagi-bagikan. Bahkan beliau ini ada orang datang sahabatnya yang membutuhkan, dibagi-bagikan sampai tidak tersisa sedikit pun. Suatu ketika beliau cuma alhamdulillah tanya kembali ya. Kata sahabat, jangan beliau ini sholat. Kalau jangan ditanya sholatnya Rasul, jangan ditanya puasanya Rasul ya. Sehingga bukankah aku sudah mengucap alhamdulillah, kata beliau. Alam aqul alhamdulillah, cukup aku mengucapkan alhamdulillah ini dan sudah mewakili rasa syukur ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, unta hilang jamaah sekalian. Makanya dalam surat apa namanya? Al-Ghasyiyah itu ada ayat yang berbunyi afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Yang pertama adalah tidakkah mereka ini melihat, memperhatikan unta, menganalisa unta, bertafakur kepada unta, bagaimana ia itu diciptakan. Banyak sekali kelebihan unta itu ya. Salah satu dari kelebihan unta nanti di tafsir surat Al-Ghasyiyah itu banyak sekali. Saya itu merangkum itu
Di catatan saya itu ada 28 kelebihan unta. Ya, itu salah satunya unta ini. Kenapa ini unta Nabi kok bisa kembali? Jadi unta itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah adalah hewan yang ketika dia hilang itu dia bisa, artinya dia masih bisa bertahan hidup karena apa? Dia punya simpanan air. Dia kalau minum, sekali minum ini 25 liter, 30 liter bisa langsung sekali sedot. Sekali seruput itu bisa sampai puluhan liter. Dan itu sebagai simpanan dia kalau dia sedang berjalan di padang pasir yang terik, yang jarang adanya mata air gitu kan. Sehingga dijuluki sebagai Safinatus Sahra, perahunya padang pasir. Itu unta. Kenapa Arab Saudi ini adalah negara Arab yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing gitu kan. Bahkan diapit oleh dua imperium besar waktu itu, Romawi dan Persia, tapi nggak sungkan dia ke situ. Salah satunya karena medannya itu juga salah satunya medan pasir gitu kan. Dan mereka menganggap apa sih kelebihan dari tanah Hijaz waktu itu, sampai akhirnya ditemukan minyak ya kan. Mereka itu salah satu kan prediksi Rasulullah, orang yang tadinya antara ru'at orang pengembala kambing, al-hufat, al-urat, mereka ini tidak pakai alas kaki, kemudian mereka ini tidak pakai bajunya compang-camping kayak gitu, telanjang dada. Tiba-tiba mereka ya tatawaluna fil bunyan, mereka bermegah-megahan dalam urusan bangunan. Artinya apa? Yang tanah Arab yang tadinya ini miskin berubah jadi kaya raya ya, dan bahkan bangunan tertinggi di dunia ada di Dubai, Burj Khalifa ya, tingginya 1,2 ini kan Burj Khalifa, betul ya? 1,2 ya? 828 masih 828. Oh ya 828. Kemudian kalau bangunannya itu cuma 700-an berapa ya, pernah saya cerita yang ada ini ya 828 meter ya, belum sampai 1 kilo ya. Kalau 1 kilo kan 1000 ya. Itu mereka bermegah-megahan di situ kan. Tadinya itu nggak terkenal, itu baru tahun berapa kan itu Uni Emirat yang kaya, Qatar, kemudian Saudi ini kan ditemukan minyaknya kan. Ya. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi kalau unta hilang, kata Nabi, kalau unta ini hilang maka jangan bergegas kau mengambilnya. Karena apa? Barangkali dia ini masih, artinya dia masih ada harapan untuk bertahan hidup karena dia punya air, simpanan air, dan dia bisa kembali ke kandangnya, artinya pulang ke tuannya. Tapi kalau ketemukan kambing di tengah padang pasir, ya, maka kau boleh ambil seperti itu. Di tengah padang pasir dia ada kambing tersesat, maka boleh untuk dialap, artinya diambil sebagai hak untuk makan seperti itu. Kenapa? Daripada kambingnya mati tidak ada makanan di tengah-tengah padang pasir atau diterkam singa, binatang buas, maka boleh mengambil kambing seperti itu. Tapi kalau unta jangan, karena unta ini masih ada simpanan, dia masih bisa bertahan dan dia barangkali bisa ketemu sama tuannya. Ini salah satu kelebihan unta. Tapi kalau kambing boleh kau tangkap ini kambing ini karena di tengah padang pasir ya, di jauh dari pemukiman, maka boleh. Daripada kambing ini mondar-mandir mati gitu kan. Dia diterkam binatang buas gitu kan, atau dia mati kelaparan, kehausan. Lepas. Tapi masalahnya kalau kambingnya orang tengah kampung mbak-bek tengah ini ya jadi cekel ini kok bisa ulah. Karena apa? Ini kan artinya kan keadaannya berbeda dengan ketika Nabi mengatakan itu kan. Keadaannya di tengah padang pasir ya kan, ya bisa mbak-bek barisa jebule wedhus Pak Kaji Slamet kan muncul itu kan, ya, nggak boleh. Karena apa? Ilatnya sudah berbeda. Kalau dulu di padang pasir ya kan, kalau sekarang kan yo wis genah iki wong ana ning tengah kampung ana wedhus mbak-mbek ucul, mesti orang pikirannya mesti berarti ki wedhuse paling sing duwe wedhus. Nah itu enggak boleh kita tangkap seperti itu karena sudah berbeda keadaannya. Jemaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan
malam hari ini tentang ayat yang pertama yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih secara spesifiknya nanti keutamaan Alhamdulillah insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Yang ucapan Alhamdulillah itu keutamanya apa saja ya. Kalau tadi adalah lebih kepada anjuran supaya kita ini pandai-pandai atau sering-sering mengucap Alhamdulillah. Secara spesifiknya, secara detailnya tentang keutamaan Alhamdulillah insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang lainnya insya Allah. Baik, itu saja kurang lebihnya saya maaf, dan barangkali ada pertanyaan saya persilakan.